warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Alda, silahkan pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Manda, Cindy, Rini, Hadir, Bu. Alda, Hadir, Bu. Eci, Hadir. Mumu, Hadir, Bu. Farah. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar temanya tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Sebelumnya ada yang tahu apa sih beriman itu? Bu. Iman itu meyakini. Ya, tadi Rusi bilang iman itu meyakini. Meyakini. Ada lagi? Ada lagi yang ingin jawab selain meyakini apa? Percaya, Bu. Ya, percaya. Ya, jadi iman itu apa? Meyakini dan percaya. Iman itu artinya meyakini dan percaya dengan sepenuh hati. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah artinya kita meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa adanya malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah, rukun iman yang keberapa, Eci? Ayo, dua. Iya, betul. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Ya. Coba Farah sebutkan ada apa saja sih rukun iman? Rukun iman yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab Al-Quran, yang keempat kepada rasul-rasul, yang kelima pada hari kiamat, yang keenam yaitu qada dan qadar. Coba sebutin lagi bareng-bareng. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Coba sebutin semuanya bareng-bareng. Satu, iman kepada Allah. Dua, Dua, iman kepada malaikat. ketiga, Iman kepada kitab Allah. keempat, Iman kepada Rasul Allah. kelima, Iman kepada hari kiamat. yang terakhir, Iman kepada qada dan qadar. malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat tersebut, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya hanya merusak dan menumpahkan
menumpahkan darah, sementara senantiasa kami selalu memuji dan bertasbih kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat lebih dahulu sebelum diciptakannya manusia. Malaikat bukan makhluk khayalan, akan tetapi makhluk yang benar-benar ada. Para malaikat dan kita adalah makhluk yang berbeda. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata, yang diciptakan oleh Allah dari nur ilahi atau cahaya Allah, sementara kita manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Malaikat merupakan makhluk yang sangat mulia karena malaikat ini merupakan makhluk yang sangat patuh dan taat akan perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, ada kelompok ahli dan kelompok asal. Di sini ada 8 orang. Jadi ibu akan bagi ke dalam dua kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang. Kelompok yang pertama Manda, Cindy, Rini, dan Alda. Acungkan tangannya. Ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2 Eci, Irma, Lucy, dan Farah. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu tadi kelompok asal ya. Ingat ya, kelompok asal. Kemudian ibu akan bagi lagi dalam kelompok ahli, yang mana nanti masing-masing kelompok ahli tersebut mempelajari sebuah materi sesuai dengan tema yang akan ibu bagikan nanti. Kelompok pertama itu ada Manda, Rini, Eci, dan Lucy. Ya, kelompok ahli. Yang tadi disebutin kelompok ahli, kelompok 1. Coba tadi mana? Manda, Rini, Eci, dan Lucy. Angkat tangannya. Duduk di sebelah sini. Sebelah kiri. Kelompok 2 Cindy, Alda, Irma, dan Farah di sebelah sini. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 temanya tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat. Bisa dicatat dulu kelompok 1. Kelompok 1 tentang sifat dan perilaku malaikat dan perbedaan malaikat jin dan manusia. Untuk kelompok 2 materinya tentang nama dan tugas malaikat. Nama dan tugas malaikat dan contoh perilaku beriman kepada Allah. Udah dicatat? Silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman dan kalian bisa lihat dari sumber yang ada. Bisa buka internet juga ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok asal 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama dan tugas malaikat yaitu Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Israfil, malaikat Israfil bertugas menyiapkan trompet sangkakala saat dimulai kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Munkar, malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nakir, malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Rokib, malaikat rokib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akid balik sampai akhir hayat. Atid, malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Ridwan, malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabania bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Selanjutnya, perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku malaikat-malaikat itu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyaknya berbagi ilmu, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Itu saja yang saya dapat presentasikan dari kelompok kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan Sarah. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok asal 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berwujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya al-Habib, terkadang seperti sahabat dari Arab Badi. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Selanjutnya yaitu perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah, dan sedangkan manusia
ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin dan manusia yaitu makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Sedangkan jin dan manusia yaitu sama, pikirannya berubah-ubah. Yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu. Sedangkan jin dan manusia sama-sama mempunyai nafsu. Sekian dari kelompok asal 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, tadi kita membahas tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat, perbedaan malaikat, jin, dan Manusia. Kemudian tadi ada nama dan tugas malaikat, juga contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Tadi sifat dan perilaku malaikat, salah satunya ada selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, karena malaikat memiliki sifat yang sangat patuh. Oleh karena itu malaikat merupakan makhluk yang sangat mulia. Kemudian malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Kemudian yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majlis zikir, dan malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Kemudian tadi ada perbedaan malaikat, jin, dan Manusia. Ada yang masih ingat apa bedanya? Ya ada. Kalau malaikat terbuat dari cahaya, Ya. kalau manusia dari tanah, jin itu dari api. Ya, dari api. Ada lagi? Ada lagi? Ya, tadi betul. Perbedaannya salah satunya itu malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah, sementara jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat dan jin merupakan makhluk yang gaib, tidak kasat mata, tidak dapat dilihat oleh mata kita. Sementara manusia merupakan makhluk yang kasat mata, yang bisa kita lihat. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang tidak. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sementara jin dan manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus, karena itu malaikat merupakan makhluk yang sangat patuh dan taat karena tidak memiliki nafsu. Sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, jin dan manusia mempunyai nafsu. Kemudian nama dan tugas malaikat. Tadi ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan